Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan apa ya? Bulan apa ya? Bulan, kalau kalender Hijriah ini sudah masuk bulan Safar. Kalau kalender Masehi ini masuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Agustus tanggal berapa? Tanggal sekarang 3 Agustus tanggal 3. Kalau Safarnya sekarang tanggal dan kalau gajian tanggal dan kalau gajiannya nggak pernah lupa ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Safar. Kurang lebih kita ini di tanggal 9 atau 8. Jadi karena masalah hilal dari Indonesia dan sebagainya, kurang lebih kita di tanggal 8 atau tanggal 9. Wallahualam. Alhamdulillah setelah ini tergolong dari bulan-bulan awal, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bulan awal bulan Hijriah itu apa? Bulan Muharram. Kemudian bulan yang kedua bulan bulan Muharram kita bahas di pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Atau masih ingat menunya saja? Dalam menunya apa? Lupa juga. Alhamdulillah kita pertemuan sebelumnya kita membahas tentang muhasabah di awal bulan. Kita membahas tentang Muharram. Apa itu bulan Muharram? Apa saja artinya? Apa-apa yang perlu kita kerjakan? Esensi dari Muharram itu apa? Muharram itu artinya adalah sesuatu yang diharamkan. Seperti apa ya? Yang diharamkan itu apa? Mencuri. Seperti ya, jadi insyaallah kalau masalah yang diharamkan insyaallah paham ya. Malah ketawa badan. Tapi insya Allah semuanya ini sudah umum. Masalah yang diharamkan itu sudah umum. Masalah khamr, masalah judi, masalah apalagi zina dan sebagainya. Jadi sesuatu yang diharamkan, Muharram, sesuatu yang diharamkan. Makanya bulan Hijriah, Hijriah itu bulan Hijriah, bulan dalam Islam itu namanya bulan Hijriah. Nah, bulan Hijriah ini diawali dengan bulan Muharram. Ini memberikan pesan bahwasanya siapa saja yang ingin hijrah, ingin berpindah, namanya hijrah itu adalah berpindah. Berpindah yang berarti kebaikan di mata Allah, bukan hanya pindah. Kalau pindah saja dari Indonesia ke Korea ini namanya intikal, musafir. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya cuma intikal. Berpindah dari tempat yang baik ke tempat buruk, intikal. Tapi kalau berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik, itu namanya hijrah. Hijrah itu berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik di mata Allah. Pabrik ini kan gajinya berapa? Yang paling banyak angkat tangan. Pabrik roti yang paling banyak. Musim dingin rame, ya kan? Pabrik roti itu musim dingin rame. Kalau musim panas nggak mau libur. Nggak ada liburan musim panas. Coba tanyakan gaji jasa. Gaji jasa gajinya berapa? 5 juta won. Kalau misalkan gajinya banyak, di pabrik gajinya banyak, tapi mendapatkan kesempatan ibadahnya kurang, itu namanya bukan hijrah, nabung-nabungan. Tapi kalau kemudian pindah, ada yang gajinya banyak, tapi sulit untuk ibadah, tidak dapat toleransi dan sebagainya. Kemudian pindah ke tempat pabrik yang gajinya basic saja, nggak ada ceria, basic saja. Tapi diberi kesempatan, diberi kebebasan untuk ibadah. Nah, ini kemudian pindah, ini namanya hijrah. Jadi hijrah itu bukan berarti tentang
perpindahan saja, tapi perpindahan itu membuahkan perbuatan baik di mata Allah. Walaupun gajinya sedikit, tapi bisa ibadah, itu namanya hijrah. Jadi hijrah itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hijriah, bulan hijriah, artinya memberikan pesan bahwasanya hijrah itu diawali dengan muharram. Semua yang diharamkan itu ditinggalkan. Barang siapa yang tetap melakukan keharaman, maka kehormatannya juga hilang. Apa namanya? Kepribadiannya, kewibawaan seseorang juga hilang. Ketika melakukan keharaman itu, maka kewibawaan seseorang, kehormatan seseorang juga akan hilang. Itu pesan pertama yang kita bahas bulan lalu ya. Gimana? Kemudian kita masuki di bulan kedua, bulan Hijriah. Bulan kedua Hijriah itu yaitu bulan Safar. Bulan Safar itu artinya kosong. Kalau di pondok-pondok pesantren itu biasanya kelas yang pertama itu ada kelas sifir. Sifir artinya kosong. Kelas pemula. Biasanya di bawah pemula itu ada kelas sifir, kelas kosong. Nggak tahu ya apa kelas kosong. Ini bener-bener dari awal nol kelas sifir. Sifir itu artinya kosong. Safar bukan kosong. Tapi dalam Al-Quran, safra ufaqi'un lauha taswadun nadirin. Tapi di Al-Quran itu artinya adalah kuning. Coba cari ya, bagaimana saya apa? Disuruh mencari bakor yang berwarna kuning. Itu dalam Al-Quran kan tapi kenapa di Al-Quran ada kuning? Jadi makna safar ini artinya ada dua. Ada yang berarti safar ini ada yang berarti kosong, ada yang berarti kuning. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terciptanya nama-nama bulan ini sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Nama-nama bulan ini memang sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Kemudian datang Nabi Muhammad, utus Nabi Muhammad hijrah, yang diubah hanya nama tahunnya saja. Nama-nama bulannya tetap sama mengikuti nama bulan-bulan sebelumnya. Jadi Muharram, Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul itu nama-nama yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad Hijriah, ditetapkan Hijriah yang dirubah hanya tahunnya saja. Nah, ini sekian info tambahan. Pertamanya, awal mulanya dulu kenapa dinamakan bulan Safar? Bulan Safar itu yang berarti kuning. Dulu orang-orang jahiliyah itu punya kebiasaan menganggap bahwasanya bulan Safar ini bulan yang tidak baik. Orang jahiliyah tidak mau nikah di bulan Safar. Itu orang jahiliyah dulu sebelum Nabi Muhammad. Dan mereka punya kebiasaan keluar rumah ketika bulan Safar untuk mencari, keluar kota Makkah khususnya, keluar kota Makkah untuk mencari emas. Dulu kebiasaan orang-orang ketika bulan Safar ini keluar mencari emas, pulang membawa emas yang berwarna kuning. Dan dari situlah timbul kenapa dinamakan bulan Safar. Ditinggal Makkah itu, bahkan Nabi juga dikisahkan pertama kali mengawali hijrahnya pernah juga Nabi Muhammad di bulan Safar. Orang-orang Makkah, orang-orang dulu sebelum Nabi juga banyak keluar rumah di bulan Safar, hingga akhirnya membuat Makkah seperti kosong rasanya. Karena banyak yang keluar rumah kosong. Seperti rasanya seperti Makkah seperti kosong. Kemudian pulang membawa emas yang berwarna kuning.
Mas kekuningan. Itu kenapa dinamakan bulan Safar. Itu sejarahnya. Tapi tidak hanya itu, semua oleh Nabi itu dibenarkan. Safarnya, Muharramnya, Safarnya, dan menambah bulan tetap dibenarkan oleh Nabi, tetap dipakai. Tapi yang tidak dipakai hanyalah esensinya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nggak apa-apa kita pakai nama Safar, tapi hilangkan semua adat-adat buruk yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Itu tidak ada. Orang jahiliyah tidak mau nikah di bulan Safar, langsung dibuktikan oleh Nabi. Nabi menikah dengan Siti Khadijah di bulan Safar. Itu untuk menghapus semua mindset buruk, untuk menghapus semua pandangan buruk terhadap bulan Safar oleh orang jahiliyah. Dilakukan langsung menikah Nabi dengan Siti Khadijah di bulan Safar. Artinya tidak ada keburukan itu tergantung dalam suatu bulan atau suatu hari. Tidak boleh dinisbatkan suatu keburukan dari hari atau bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai jam 4 ini asalnya. Jadi jangan kalau sembucuk tak apa-apa, masih lama sana. Jadi bulan Safar pertama ketika ingin melakukan hijrah, pertama tinggalkan semua muharram. Kalau memang benar-benar mau hijrah, tinggalkan semua muharram yang diharamkan. Kemudian setelah semua ditinggalkan, maka akan kosong. Tidak ada tempat lagi muharram di tubuh kita. Tidak ada lagi tempat untuk semua yang keharaman tubuh kita semua kita kosongkan. Itu maksud pesan dari mana bulan. Kemudian setelah Safar, setelah semuanya kosong, setelah Safar nama bulannya apa? Rabiul Awwal. Rabi' itu artinya bunga yang mulai bermekaran. Bunga yang mulai bermekaran, yang menggunakan, yang ketika orang melihat buat orang senang, itu namanya Rabi'. Rabi' yang ketika bunga itu mau bermekaran dan orang melihat itu bikin bahagia, bikin senang karena saking indahnya, itu namanya Rabi'. Jadi orang yang mau hijrah, setelah meninggalkan semua keharaman, semuanya setelah bersih, setelah kosong, nanti akan timbul kebahagiaan. Insya Allah akan timbul kebahagiaan. Rabiul Awwal nanti kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya kalau ada kesempatan. Semoga kita diberi sehat, panjang umur, sampai bertemu kembali, sampai ikut terus istiqomah ikuti Yasin dan Tahir. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada stereotip, ada POV, ada sudut pandang yang mengatakan bahwasanya bulan Safar ini bulan yang tidak baik, dan ini sudah berakar dari zaman jahiliyah. Bahkan sampai sekarang itu kadang masih ada orang yang menganggap bulan Safar itu bulan yang tidak baik. Orang tidak mau nikah di bulan Safar. Padahal kalau kita pikir-pikir, justru enak kalau nikah itu gak ada saingannya kan. Bowo itu banyak yang bowo, sebenarnya bowo yang di luar Jawa ini. Bowo itu apa namanya? Bahasa Indonesia bowo apa? Nyelamat, baru nyelamat. Itu bowo namanya bowo kan. Tak paham harus paham ya. Jadi kalau dipikir-pikir, orang yang nikah di bulan Safar itu justru malah enak. Bowo juga tidak ada saingannya. Kalau banyak saingannya di bulan Muharram kemarin banyak orang nikah, banyak saingannya, bowonya jadi dikurangi amplopnya itu. Kemudian makanan juga biasanya disahuri makanan kan, tasnya itu makanannya juga tidak makan karena saking banyaknya. Hari ini bowo kesana-kesana 3 kali sehari.
shofar itu justru bahkan dicontohkan oleh Nabi untuk menghapus stereotip buruk, untuk menghapus sudut pandang bahwasanya shofar itu bukan baik. Nggak ada namanya hari atau bulan buruk, itu nggak ada kata Nabi. Bahkan langsung dicontohkan oleh Nabi untuk membuktikan bahwasanya tidak apa-apa, tidak masalah nikah di bulan shofar, tidak masalah. Bahkan Nabi juga mencontohkan di putrinya Sayyidah Zahra dinikahkan dengan Sayyidah Ali itu di bulan shofar. Jadi tidak masalah, tidak ada. Jangan sampai kita punya anggapan bahwasanya keburukan atau kesialan itu tergantung pada harinya, pada bulannya. Itu jangan sampai. Memang ada hari buruk, itu ada, cuman bukan karena harinya buruk, ya karena sananya yang apa sendiri. Jadi tidak boleh kita menisbatkan hari buruk atau bulan buruk. Maka Nabi juga pernah berdoa, Allahumma inna nas'aluka apa? Doanya Nabi itu ada, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di hari ini dan seluruh kebaikan yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarri hadzal yawm, dan jauhkanlah aku, lindungi aku dari semua keburukan yang ada pada hari ini. Artinya memang ada hari apa itu ada, cuman bukan karena harinya, karena mungkin itu cobaan, mungkin itu adalah teguran, mungkin itu adalah satu adab yang ingin Allah mengingatkan. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi shofar ini adalah bulan baik. Maka nanti di akhir bulan Rambukasan katanya, itu juga di bulan shofar Rambukasan turunnya semua azab berapa? Turunnya berapa? Ribu balak itu ada. Ahli kasyaf mengatakan kalau memang, jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya ulangi lagi, kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala adwa wala tidda wala shofar, itu kata Nabi Muhammad. Tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada kesialan keburukan itu karena hewan, dan tidak ada shofar, kata Nabi Muhammad. Wala shofar, maksudnya tidak ada apa, semua pandangan buruk tentang shofar itu tidak ada, kata Nabi Muhammad. Sudah saya katakan tadi, orang takut nikah, orang takut bepergian karena takut shofar, karena takut turunnya adab dan sebagainya. Itu wala shofar, kata Nabi, tidak ada. Tidak ada penyakit yang menular. Padahal kalau menurut kita ada, ya. Ada orang yang protes kepada Nabi, ya Nabi, bukankah menular itu benar-benar ada? Tidak ada, kata Nabi. Wala adwa, kata Nabi. Kemudian dicontohkan langsung oleh orang itu, ada unta yang berpenyakit, dimasukkan kandang unta yang sehat, yang lainnya sakit juga. Bukankah itu menular, ya Nabi? Tidak. Yang membuat sakit Allah, bukan karena menular satu sama lain, tidak. Tapi yang bukan membuat sakit itu Allah. Itu kata Nabi Muhammad. Berarti tidak ada kesialan karena hewan. Mau keluar rumah, tiba-tiba lihat ular, wah ini pertanda buruk, tidak jadi. Tidak ada, kata Nabi seperti itu, tidak ada. Mau naruh tokel, lihat apa, ular, tidak jadi. Silakan lanjutkan. Jadi maksudnya menurut Nabi, tidak ada kesialan tentang adanya hewan-hewan dan sebagainya. Walaupun Qadirukum ma'akum, dia sebutkan ada
Kemudian wala sofar, tidak ada sofar, artinya semuanya bulan, semua hari, semua minggu yang ditentukan oleh Allah itu baik. Kemudian bagaimana dengan rambut pungkasan? Ini ada di akhir bulan nanti, di akhir bulan minggu terakhir hari Rabu di bulan Sofar. Di bulan ini minggu terakhir nanti hari Rabu itu namanya Rabu pungkasan kata orang Jawa. Memang ada orang yang punya imamnya punya dalilnya itu Ahlul Kasyaf. Memang mereka berpendapat bahwasanya pada hari itu Rabu pungkasan itu akan turun berapa ribu balak. Jangan pernah keluar rumah, jangan pernah nikah dan sebagainya. Banyak sekali makanan-makanan di hari itu katanya. Maksudnya bagaimana cara merespon ini? Kemudian Nabi juga mengajarkan untuk sholat hajat, untuk sholat balak itu silahkan. Jadi silahkan kalau yang mau percaya ini dan sebagainya silahkan ada imamnya. Tapi kata Nabi juga mengajarkan sholat hajat. Nabi juga mengatakan tidak ada hari buruh. Jadi yang mau melakukan apapun aktivitas segala apapun, apalagi sekarang musim panas juga, yang mau bepergian tidak usah mikir. Kata Nabi semua sama saja, semua hari itu, semua bulan itu baik. Yang punya kepercayaan turun balak silahkan, ada imamnya, ada dalilnya juga. Mereka juga punya pedoman angka, silahkan. Toh Nabi Muhammad juga ngajarin sholat hajat, sholat tolak balik. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi ketika datang suatu musibah, jadi anggap saja itu musibah ya. Kalau misalkan apa yang terjadi pada diri kita, orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, anggap saja musibah. Jadi jangan pernah punya pikiran untuk wah ini harinya memang karena Rabu pungkasan, ini harinya karena memang hari yang tak baik. Ini karena memang itu adalah musibah. Jadi kalau kita ini mikirnya musibah, ini nanti enak. Musibah itu kurang lebih ada 3 musibah. Ma asaban nas min khairin aw syarrin. Musibah itu adalah sesuatu yang menimpa manusia min khairin aw syarrin. Dari musibah itu sesuatu yang menimpa yang baik atau menimpa yang buruk. Tapi konotasinya di dalam bahasa Indonesia, musibah itu konotasinya untuk yang buruk. Allah wafirlah kemarin teman dari siapa Teguh katanya mancing. Sudah dengar kabarnya ini? Teman dari Teguh kabarnya mancing sendirian, tiba-tiba tenggelam. So, ini benar baru kemarin. Ini Allah wafirlah, semoga diampuni segala dosa. Insyaallah tergolong orang-orang yang saleh. Sudah mencari nafkah, tenggelam juga. Itu insyaallah. Orang-orang yang syahid itu ada syahid dunia akhirat, ada syahid di akhirat. Syahid yang di akhirat itu orang-orang yang gugur dalam medan perang. Itu syahid di dunia juga syahid di akhirat. Jadi nggak usah di dunia, nggak usah dibandingkan, nggak usah dikafani, langsung dimakamkan dengan pakaian seadanya ketika gugur dalam perang. Walaupun banyak darah langsung dimakamkan, itu nggak apa-apa. Itu syahid di dunia akhirat. Ada lagi orang-orang yang syahid di akhirat. Maksudnya di dunia yang tetap dimandikan, disucikan, dilakukan fikih secara sempurna, tapi pahalanya sama nanti di akhirat seperti orang yang syahid. Itu salah satunya orang yang tenggelam. Insyaallah dia tergolong orang yang tertimpa barang, orang yang melahirkan. Jadi ini sekali lagi ini konteksnya bukan disengaja, bukan disengaja tiba-tiba karena saking gelapnya sudah kayaknya ya Allah Gusti ini kayaknya nggak ada jalan keluar ini. Saya tak pura-pura mancing
saja berangkat sendirian, tiba-tiba masuk air nggak balik. Jadi konteksnya nggak disengaja ya. Tiba-tiba ada orang bangun, tiba-tiba ada dekat yang jatuhi, itu enggak. Konteksnya tidak disengaja ya. Ini insya Allah tergolong orang-orang yang syahid. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anggap saja yang apa saja yang menimpa pada diri kita, orang-orang kita, itu anggap saja musibah. Musibah ini tidak hanya musibah yang buruk, ma'asoban nas min khairin aw syarrin, juga musibah yang baik. Tapi konotasinya dalam bahasa kita, musibah itu musibah yang buruk-buruk saja. Apa gunanya ada musibah ini? Musibah ini datang kurang lebih dibagi menjadi 3. Gunanya yang pertama ini adalah sebagai ujian. Musibah datang sebagai ujian. Orang yang punya iman, orang yang rajin sholat, orang yang sujud, menyembah kepada Allah, tapi dunianya, ekonominya kurang, mungkin ini adalah termasuk dari ujian. Padahal ikut majlisan rajin, padahal yasin, tahlil, padahal khatamul Quran tidak pernah absen, tapi kenapa masih seret ekonominya? Ini adalah ujian. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Jadi macam-macam ujian itu khauf, ju' wa naqsin minal amwal, termasuk kurang amwal, kurang harta, ini termasuk ujian. Ingat, poinnya adalah orang yang beriman, orang yang ibadah kepada Allah, orang yang rajin sujud, kemudian masih punya kekhawatiran, ini mungkin adalah ujian. Anggap saja ini sebagai ujian. Yang namanya ujian bagaimana? Ujian itu untuk mengetes. Kalau di dalam dunia pendidikan, orang yang ujian itu agar bisa naik kelas. Kalau nggak lulus ujian, maka tinggal di kelas tetap. Kalau lulus, insya Allah naik ujian, naik kelas. Sama seperti kurang lebih kehidupan juga seperti itu. Tujuannya didatangkan ujian kepada kita. Kita sudah beribadah, kita sudah menyembah kepada Allah, kita sudah ikut majlisan, tapi kenapa masih mencari rezeki susah? Kenapa masih datang banyak cobaan? Kenapa masih datang berbagai masalah? Itu mungkin adalah ujian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, khaufal ju' wa nafsu minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Datangkanlah kabar gembira kepada mereka. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana cara kita menghadapi musibah ini? Idza asabatuhum musibah qalu, orang-orang yang selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa saja, ada cobaan, ada ujian, ada masalah, ada beban, mereka tetap mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya dalam ucapan saja, tapi juga esensinya digunakan dalam prinsip sehari-hari. Yakin kepada Allah dan semuanya akan kembali kepada inna lillahi. Jadi orang yang sabar dalam pandangan kita sampai sekarang
Kita masih mungkin, atau kita kayaknya saya saja ya, kayaknya masih salah paham tentang sabar. Sabar yang selama ini saya anggap itu adalah diam. Sabar yang selama ini saya anggap itu tidak macam-macam. Sabar yang selama ini saya anggap tidak diam, macam-macam, apalagi berantem, tidak. Itu sebenarnya bukan definisi dari sabar yang sebenarnya. Ma asabat musibah qalu inna lillahi, tapi sejatinya orang-orang yang sabar itu adalah orang yang selalu mengatakan inna lillahi. Tidak hanya dalam perkataan saja, tapi menggunakan konsep inna lillahi ini dalam prinsip kehidupan sehari-hari. Musibah yang pertama itu sebagai ujian. Kalau menggunakan inna lillahi dalam konsep sehari-hari, insya Allah semuanya beres. Hilangkan dengan lapang dada. Wala khaufun wala nabluwannakum bisyai'in. Macam-macam ujian itu ada 3. Khauf, pertama rasa takut yang tidak beralasan. Takut bagaimana nanti kalau misalkan pensiun, itu termasuk khauf. Takut bagaimana nanti kalau misalkan jabatan hilang. Orang-orang kaya yang takut bagaimana nanti kalau jatuh miskin, itu namanya khauf. Takut nanti misalkan acaranya nanti nggak lancar, acara nanti misalkan bulan 10, takut juga bagaimana ini nanti, apa teman-teman lancar, apa teman-teman bakal datang ramai, sedangkan lebarannya dengan ini dan sebagainya. Itu juga khauf, itu adalah kekhawatiran. Jadi kalau insya Allah ujian ini dilakukan dengan ikhlas, ujian ini dilakukan dengan lapang dada, sampai insya Allah akan lulus ujian. Dan Allah akan naikkan pangkat derajat sampai. Manafur. Jadi teman-teman, khususnya teman-teman jombang, ini kita semangati bersama-sama, kita support sama-sama, kita hilangkan rasa khauf. Pastinya khauf itu pasti muncul karena membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Dan orang yang takut itu biasanya orang yang sendirian. Orang takut itu biasanya orang yang sendirian. Insya Allah makanya datanglah syafaat di hari akhir nanti itu karena ada syafaat. Syafi itu artinya penggenap. Wal fajri wal layali wasyafi wal watr, genap dan ganjil. Syafi penggenap, itu syafaat itu adalah penggenap. Jadi kalau ganjil akan datang pada suatu hari nanti, setiap orang berhadapan kepada Allah itu dengan rasa takut. Bagaimana agar tidak takut? Datangkan syafaat, datang sebagai penggenap. Itu agar tidak takut. Kalau berdua, kalau ada teman, insya Allah rasa takut akan berkurang. Apapun dalam menghadapi saja yang keren biasanya, atau mencari pekerjaan baru. Kalau sendirian itu takut. Bagaimana nanti kalau sajanya nggak cocok? Bagaimana nanti kalau pekerjaannya berat? Kalau sendirian takut. Tapi kalau datang teman, kandur sama-sama berdua bareng, sama-sama cari kerjaan bareng, itu rasa takut pasti akan berkurang. Seperti itulah kurang lebih syafaat sebagai penggenap. Nah, teman-teman jombloan ini agar hilang rasa khawatirnya, agar hilang rasa kecemasan yang tidak beralasan yang tadi, rasa kecemasan yang diangan-angan bagaimana nanti kalau nggak ramai dan sebagainya. Ayo kita datang sebagai syafaat, kita datang sebagai penggenap. Teman-teman kita, ayo kita support bareng-bareng. Semoga dilancarkan acaranya, semoga nanti ramai acaranya, sukses acaranya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, lebih 15 menit lagi kita paskan lagi jam 3. Salah yang jam
nanti langsung saja ke intinya. Sebenarnya inti dari inti adalah kalau kelamaan juga kurang baik, terus prakteknya juga nanti sulit. Jadi yang penting kita adalah pertama menjaga ukhuwah kita, kemudian yang kedua menjaga istiqomah kita, kemudian yang terakhir menjaga lambung kita itu juga. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingatkan, hilangkan semua stereotip, hilangkan semua pandangan-pandangan buruk tentang hari, tentang bulan, khususnya tentang bulan Safar yang sudah berakar lama dari zaman jahiliyah ini. Silakan kalau memang percaya silakan, tapi jangan mengajak yang lain, benar. Dan kalau memang datang suatu musibah kepada kita, anggap saja itu musibah. Dan bagaimana cara kita menghadapi musibah itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan semuanya karena Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau kita menerapkan inna lillahi dalam kehidupan kita, dalam prinsip kehidupan kita, insya Allah akan lebih enak. Tak usah takut yang dia berasa, tak usah wala khaufun apa lagi? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', takut kelaparan. Wa naqsin minal amwal, takut kekurangan harta. Ngapunten. Jadi teman-teman Ustaz Arifin ini hari ini harusnya kerja, tapi diniatkan khidmat lillahi ta'ala, izin saya tak bisa kerja hari ini, tapi kata sajangnya ya udah diliburkan satu pabrik karena satu orang yang izin khidmat untuk acara Islam, katanya ada kegiatan keislaman diusir, saya harus hadir. Yang lain termasuk saya saja yang hadir. Hadirat Allah semua diliburkan, akhirnya banyak yang hadir pada hari ini. Itu wala khaufun wala naqsin minal amwal, itu semua ketakutan. Ini contoh konkretnya sekarang di depan kita. Itu kalau kita menerapkan inna lillahi, semuanya kekhawatiran kalau kita pasrahkan kepada Allah, kita yakinkan kepada diri kita, semua ini adalah milik Allah, semua ini akan kembali kepada Allah. Insya Allah semua akan menjadi lebih tenang. Yang takut miskin, yang takut visanya habis, yang takut mau pulang ke Indonesia, takut tidak apa-apa. Memang itu sebagai bentuk hati-hati. Hati-hati itu bakal selamat. Wafita'an salama wafil ajalatin nadama. Justru buru-buru juga melakukan penyesalan. Jadi hati-hati pangkal selamat, fita'an salama wafil ajalatin nadama. Buru-buru juga mengakibatkan penyesalan. Apa hati-hati? Jadi takut visanya harus, takut pulang Indonesia mau ngapain, khawatir dan sebagainya. Tapi kalau kita menerapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita yakinkan, kita gunakan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu akan lebih tenang. Semuanya akan kembali kepada Allah. Banyak sekali orang yang ingin adil, tapi di tengah jalan justru malah membuat keadilan yang semena-mena. Ini karena tidak menerapkan inna lillahi. Banyak sekali orang yang ingin menggunakan kepentingan umum dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi. Ini karena tidak tengah jalan tidak menerapkan inna lillahi. Banyak sekali penyebabnya, kemudian akibatnya kalau tidak menggunakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi pada pertemuan kali ini
saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi, usikum wa nafsi bitaqwallah, kepada kita semua bahwasanya pertama, kalau ingin hijrah dimulai dari Muharram, tinggalkan semua yang diharamkan, karena itu akan menghilangkan kehormatan diri Anda, kewibawaan diri Anda. Kemudian setelah kehormatan itu ditinggalkan, maka kosong semua, tidak ada lagi kehormatan yang ada di diri kita, tidak ada lagi keharaman yang ada pada diri kita, dan nanti akan timbul akan timbul sesuatu yang membahagiakan insyaallah. Kemudian yang kedua, tidak ada suatu hari, bulan, tahun dan sebagainya itu dinisbatkan sebagai hal-hal yang buruk. Tidak ada hari buruk. Bahkan Rabu, kalau dalam ta'lim itu Rabu itu hari yang bagus. Rabu itu justru malah hari yang bagus untuk mengawali belajar. Kalau anaknya mau sekolah, saya dulu pasti begitu. Kadang masuknya hari Kamis, tapi orang tua saya belajar taklim, saya Rabu harus berangkat. Pertama kali masuk sekolah itu Rabu, harus Rabu. Berangkat pondok harus Rabu. Itu karena katanya taklim pahala apapun yang diawali hari Rabu, tidak ada yang namanya taklim. Tidak akan berhasil. Dalam membuka usaha, dalam opening toko, dalam buka kos-kosan, Yesus sudah berapa kos-kosannya? Perlu budayakan, kalau tidak berkembang berarti besok kalau buka lagi hari Rabu, ini taklim diajarkan begini. Rabu lagi, harus. Rabu itu hari yang baik. Tidak ada hari yang buruk, tidak ada bulan yang buruk, semuanya baik. Dan kalaupun ada datang musibah, datang kepada diri kita, orang-orang sekitar, anggap saja itu adalah musibah. Musibah itu adalah datang sebagai ujian. Akankah kita lulus menghadapi ujian yang Allah berikan? Akankah kita tetap di level yang seperti ini? Atau musibah itu datang sebagai teguran? Orang yang beribadah tapi maksiatnya juga jalan. Kalau misalkan datang musibah, itu mungkin adalah sebuah teguran. Atau yang terakhir, musibah datang sebagai azab. Orang yang tidak punya iman, orang yang tidak ibadah, orang yang tidak sujud menyembah kepada Allah, itu adalah azab. Jadi satu pertanyaan terakhir yang harus kita tanyakan kepada diri kita, kalau misalkan datang satu musibah, apakah ini termasuk ujian dari Allah? Apakah saya akan lulus kalau memang ujian? Atau ini adalah teguran dari Allah kepada saya karena saya sudah terlalu jauh dari ajaran Allah, karena sudah terlalu jauh dari sunnah-sunnah Rasul? Atau ini adalah adab dari Allah? Jadi ketika datang adab, ketika datang suatu musibah, jangan pernah menyalahkan hari bulan. Coba kita tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini ujian, apakah ini teguran, atau apakah ini adalah adab? Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini dijauhkan semua dari segala bala. Semua keluarga kita, anak cucu kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang kita semua dipermudahkan masalah oleh Allah. Yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah. Yang belum nikah segera punya jodoh, yang belum punya keturunan, alhamdulillah ujian sorry juga kemarin sudah namanya Muhammad Zaid Fakih, putra wakil gubernur kita Jansori, cowok Muhammad Zaid Fakih. Semoga kita diberi juga keturunan yang soleh solehah, amin ya Allah, orang tuanya yang juga bisa memberikan manfaat kepada agama, nusa dan bangsa.
Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada masih kurang waktu 1 jam ya. Enak kalau hari